Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini guys, kita akan kembali ngomongin mengenai MeTrade. Buat lo yang terus stay tune di TCI, tahu bahwa kita sudah pernah membahas mengenai MeTrade, tapi lebih ke overview, ya, jadi lebih ke garis besarnya saja. Dan bisa dibilang nggak ekstrimly teknis. Nah, pada hari ini mungkin videonya akan lebih teknis, bagaimana cara kita buka posisi, gimana cara kita pindahkan dari demo account ke live account, atau mungkin lebih mendasar lagi gimana cara masuk ke si trading platform dia, dan seterusnya. Nah, tetapi sebelum kita mulai, ya, kita akan perlihatkan dulu apa sih keuntungan menggunakan MeTrade. Yang pertama dan yang paling penting adalah dia multi-asset broker, di mana kita bisa trade berbagai macam aset class, nggak hanya satu saja. Kita bisa trading forex, trading komoditas, trading indices, shares, dan berbagai macam aset class lain. Bahkan di sini kita bisa lihat dia itu ada lebih dari 400 financial markets yang kita bisa trading kan di sini. Dan tentunya dia memiliki komisi yang zero, ya, competitive spread, ya, flexible leverage, dan juga tentunya order execution yang fast dan reliable, ya. Nah, selain dari itu, apa sih yang membuat si MeTrade ini enak? Yang menurut gua kerasa jauh lebih enak dibandingkan dengan broker-broker dulu yang gua pakai untuk trading forex dan komoditas, itu adalah mereka lebih user friendly, ya. Nah, biasanya ya broker-broker yang gue pakai yang zaman dulu itu ya lebih cenderung apa ya, sedikit clunky gitu kesannya untuk lo apa namanya, buat lo login aja ada password berapa banyak gitu, dan apa namanya, untuk lo masuk langsung ke trading itu butuh waktu, bahkan gua sampai harus lihat YouTube gitu, ini gimana sih cara bukanya, gimana cara cari si server untuk di MT4-nya dan seterusnya. Nah, di sini si MeTrade ini menggunakan ini, atau lebih tepat tidak menggunakan MT4. Dia langsung menggunakan trading platform sendiri. Lo klik langsung keluar seperti ini, ya. Nah, ini ada plus minusnya. Plusnya apa? Plusnya adalah lu jauh lebih intuitif, dan kalau kita lihat di sini lebih mendekati polanya dari exchanger. Jadi sepertinya MeTrade ini apa ya? Dia mungkin pengen mengcater ke orang-orang yang biasa menggunakan exchanger kripto. Ya, jadi ini udah bentuknya kurang lebih kayak TradingView, ya. Lalu apa namanya? Overall-nya mirip lah, lebih mirip dibandingkan dengan broker-broker yang pada normalnya karena menggunakan MT4, ya. Nah, lalu selanjutnya selain dari itu juga kita bisa lihat di sini bahwa si MeTrade ini memiliki cara yang simple. Dia bikin three easy steps, ya. Registration, deposit fund, dan start trading. Bahkan kalau lu mau coba dulu demo, lu bisa langsung aja cuma registration dan start demo, ya. Nah, selain dari itu juga kita bisa lihat ternyata MeTrade ini sudah memiliki user sebanyak 1,1 juta orang, ya, worldwide. Jadi overall ini adalah satu exchanger yang cukup besar lah, ya. Dan yang gue suka juga di sini adalah mereka ada economic calendar. Jadi buat lo yang misalkan malas nih buka beberapa tab, ya lo bisa tinggal buka aja si MeTrade, udah keluar economic calendar. Di sini juga ada lagi tools yang kita bisa pakai, mulai dari trading analysis, forecast, dan seterusnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita akan lebih bahas ke technicals-nya. Oke, nah yang pertama yang kita bahas adalah bagaimana cara kita register. Nah, di sini registernya ada dua cara, ya. Yang pertama bisa register menggunakan website mereka. Itu tinggal masuk ke tadi yang MeTrade Pro, ya, langsung kalian klik di situ, sign up, as easy as that. Nah, untuk yang ingin menggunakan app mereka, tinggal kalian cari saja namanya MeTrade Trade Global Markets. Kalian download, ya. Setelah itu kalian continue. Nah, di sini bisa berbagai macam cara. Lo bisa continue with Google, bisa Facebook, Apple, dan seterusnya. Jadi, ya bisa dibilang dibandingkan dengan broker-broker dulu lebih fleksibel cara untuk kita bisa punya akun di sini, ya. Lalu setelah itu kalian masukkan country kalian dari mana, ya otomatis ya kita di Indonesia, masukkan Indonesia. Mungkin buat lo yang penonton TCI di luar dari Indonesia bisa diikuti juga tergantung dari di mana lo tinggal. Lalu masukkan personal information. Seperti biasa di sini nama kita, nama tengah, dan seterusnya. Dan di terakhirnya adalah kita akan ada KYC-nya lah misalnya, ya, supaya nanti kita bisa tarik hasil profit kita dengan mudah, ya. Nah, seterusnya kita masuk ke bagaimana cara kita trading. Ini tampilan dari si app-nya, ya. Kalau untuk secara di website-nya nanti gua ngasih di belakang. Nah, jadi overall seperti ini, ya. Kalian bisa klik bagian pair mana yang kalian ingin tradingkan gitu, ya. Misalkan di sini contoh Euro USD,
Lu mau trading kan misalkan dengan mungkin Nasdaq, mungkin ya, atau pengen S&P 500, tinggal lu ganti aja. Ya, dan kalau kita lihat di sini, si maximum leverage ini mencapai di 200x, jadi quite big. Dan sekali lagi, kalau buat lu yang belum biasa trading menggunakan margin, ya, atau mungkin gini lah, lu biasa futures trading, tapi belum biasa trading di broker, karena ada sedikit berbeda, ya, ada sistem lot. Nah, gua sarankan untuk menggunakan demo account dulu, udah biasa, baru kalian deposit. Ya, jadi sekali lagi, buat lu yang ngerasa masih belum biasa atau kesannya lu pengen latihan nih, lo bisa sekali lagi menggunakan demo account dari si Mitrade ini. Dan sekali lagi ini gratis, nggak ada bayar sama sekali, dan langsung dapat demo account sebesar 50.000 USD. Ya, jadi kurang lebih seperti itu cara untuk register dan gambaran sederhana dari trading platform mereka secara bentuk app-nya. Oke, dan sekarang kita masuk ke bagian trading platform dari Mitrade. Yang pertama dan yang paling jelas yang kita bisa lihat adalah kita tidak menggunakan MT4 atau MT5. Ya, lagi-lagi itu pro kontra lah, plus minus. Ya, tetapi kalau gua ngerasa sih yang pasti buat orang-orang yang newbie, ini akan jauh lebih mudah. Ya, karena cara pakainya simple. Setelah lu login, ya, atau lebih tepatnya lu create account, lu login, lu KYC, lu tinggal klik trading platform, langsung keluar seperti ini. Ya, jadi literally very easy. Dan buat lo yang pengguna exchanger crypto ya seperti ya Binance, Bybit dan lain-lain, ini sangat intuitif dan sangat mirip bentuknya. Gue curiga Mitrade melakukan ini tuh supaya orang-orang yang biasa trading crypto di exchanger kayaknya lebih biasa. Karena kalau buat orang-orang yang sering trading forex ya udah biasa dengan keribetannya ya, di sini jauh lebih mudah ya. Nah, selain dari itu kita bisa lihat saat pertama kali kita masuk, kalian akan langsung masuknya ke demo account. Ini juga satu lagi yang enak ya. Biasanya kalau lu mau buka demo account di broker-broker lain ya, lu harus cari lagi di server kepisah. Di sini lu tinggal klik aja demo atau live, as easy as that. Ya, itu yang gue suka. Jadi pas mereka bilang ini user friendly itu menurut gue benar ya. Buat lu yang pernah ngerasain menggunakan broker-broker gitu ya, apalagi yang udah rada-rada tua gitu ya brokernya, ya pasti kerasa jauh lebih intuitif di sini ya. Nah, selanjutnya yang kita bisa lihat di sini adalah ada favorites. Nah, favorites ini adalah aset-aset kelas yang mungkin kita suka, mungkin lebih tepatnya pair ya, bukan cuma aset kelas, tapi pair yang kita suka pakai. Nah, di sini ada beberapa yang sudah gue pilih. Ada contoh Tesla, Apple, Euro USD, GBP, dan ada Nasdaq 100. Ini kayaknya Nasdaq ya? Ya, Nasdaq lah kayaknya. Nah, intinya apa? Lu tinggal bisa pilih sendiri. Misalkan lu pengen BTC gitu ya. Bisa BTC USD. Atau misalkan lu pengen apa lagi ya? Contohnya Ethereum gitu mungkin ya. Ethereum bisa. Nah, intinya yang mana yang lu suka lu tinggal add aja, lu kasih bintang. Kita ambil contoh misalkan apa ya? Google. Ya, sorry, Alphabet. Kita di sini kita klik si bintangnya dan dia akan langsung otomatis masuk ke favorites kita, ya. Jadi lagi-lagi mendekati seperti exchanger ya, ada kayak gininya juga kan ya. Nah, selanjutnya ini untuk urusan chartingnya. Untuk urusan chartingnya sangat mendekati trading view ya. Arguably this is trading view ya. Kita bisa lihat secara penaruhan indikatornya dan lain-lainnya almost the same. Nah, jadi yang pertama yang gue lakukan biasanya adalah langsung mencari indikator favorit gue. Gue pribadi, ya buat lo yang sudah nonton DCWT gue beberapa kali, harusnya sudah hafal. Gue biasanya menggunakan RSI, ya, RSI default yang 7030, lalu menggunakan Bollinger Band, ya, dengan deviasi 2, itunya 20, ya, di tengahnya EMA 20, lalu dengan cross antara 200 dan 50. Ini gue pakai di berbagai macam time frame, lebih seringnya gue pakai di daily, di 4 hourly, dan di weekly. Ya. Nah, cara pakainya gimana? Ya, jadi ini gue mungkin sedikit bahas juga mengenai SOP trading gue secara futures. Ya. Kalau untuk spot, ya sebenarnya masih bisa dibilang pakai chart yang sama, tapi dengan toleransi yang lebih loose lah. Ya, kalau untuk futures trading, atau lebih tepatnya derivatif lah, yang intinya pakai leverage, pakai margin, gue lebih hati-hati. Ya. Jadi yang pertama gue cari biasanya apa? Yang pertama gue cari adalah support resisten terdekatnya di mana. Ya. Untuk Euro USD, contoh kita pada hari ini, resisten ya. Resisten terdekat adalah di MA 200. Dan buat lo yang pernah nonton DCWT gue beberapa kali, pasti udah kepikir, wah ini berarti Bang Toshi kalau udah lihat dari kemarin harusnya udah buka posisi short. Dan benar ya. Yang biasa gue cari adalah konfirmasi, alias terjadi retest 1, retest 2. Nah, kalau sudah terjadi retest kedua, secara probabilitas kita kecenderungannya untuk menang itu lebih besar.
ya 70 sampai 80% probability kita untuk menang ya, atau posisi kita profitable. Nah, tapi sekali lagi gue ingatkan, nggak berarti kalau kita sudah terjadi 2 kali retest atau konfirmasi itu pasti profit. No, ya. Satu hal yang paling penting dan yang paling mendasar dari kita trading secara derivatif atau intinya dengan menggunakan margin lah ya, menggunakan margin. Jadi kita bukan beli secara spot, adalah kita harus siap cut loss. Kalau spot, arguably kalau lo beli aset yang benar, lo nggak perlu cut loss, nggak apa-apa. Ya, lo bisa jangka panjang. Tapi kalau lo futures trading, ingat, lo ada fee ya, dan ada biaya in-up. Ya, jadi kalau lu posisinya ditahan terus, ya jangka panjang, tiba-tiba lu lihat loh kok dana gue berkurang terus. Nah di situ ada fee, ya fee yang terus akumulasi. Kalau spot enggak, hanya sekali beli, that's it. Ya, jadi sekali lagi untuk trading futures kalian harus siap, bukan futures aja ya, sorry, derivatif dengan menggunakan margin, kalian harus siap dengan namanya cut loss. Nah, cut loss seperti apa? Kita kan tadi udah bahas sedikit gimana cara buka. Gue biasa cari konfirmasi ya. Untuk posisi short kita lihat kalau dia udah reject 2 kali oleh resisten. Kalau support tinggal kita balik. Contohnya di sini ya, kita ambil, andaikan dia mantul di 20 nih ya. Dia ke bawah sini, kok nggak klik di sini ya. Oke. Andaikan dia ke bawah sini, mantul 2 kali, jadi kayak seperti di sini ya. Nah, gue juga bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Jadi intinya secara visualisasinya sama, cuman kebalik aja ya. Nah, sekarang untuk posisi short, kalau untuk kita andaikan nih untuk apa kesannya kita cut loss seperti apa? Nah, cut loss ini lebih beragam caranya ya. Ada yang suka cut loss dengan persentase margin. Misalkan gini, lu sudah punya satu posisi, misalkan margin lu $100. Lu siap ambil resiko 10% dari margin itu. Berarti lu akan cut loss apabila margin lu berkurang $10 kesannya. Nah, itu salah satu cara yang sering dipakai. Ya, kekurangannya apa? Kekurangannya ya misalkan dia udah tembus struktur, kadang-kadang ya kita bisa cut loss lebih cepat, rugi lebih kecil, tapi karena lu menggunakan si SOP margin itu, jadi ya kadang-kadang ya terus aja sampai kena 10%. Tapi di waktu bersamaan, andaikan ternyata terjadi fake out, ya cuma tembus sehari terus besoknya jebol lagi ke bawah, nah berarti lu selamat dari cut loss. Jadi ya lagi-lagi plus minus. Tapi kalau gue pribadi, lebih suka cut loss dengan struktur atau lebih tepatnya dengan support resisten. Jadi andaikan gini ya, kalau kita udah charting dari tanggal 15 kemarin, anggap ya ini kita contoh kasus aja. Kita udah buka posisi short. Ternyata besok ya Euro USD ini ternyata daily close-nya di atas dari MA200 alias resistennya jebol. Nah, kalau seperti itu, gue pribadi akan pertimbangkan untuk cut loss posisi gue dan lihat selanjutnya. Ya, kalau sampai ternyata dia jebol lagi ke bawah, terjadi lagi konfirmasi, ya sudah kita buka lagi posisi short. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau besok pagi, ya atau lebih tepatnya setelah daily close besok, Euro USD tetap masih di bawah dari MA200 daily close-nya, nah gue akan pertahankan posisi gue sampai kena target TP-nya. Nah untuk contoh kasus di sini, target TP-nya kita bisa pilih ada beberapa ya. Yang pertama yang paling dekat adalah MA20. Ini adalah target TP yang bentuknya ke moving average. Ya, yang sekarang tepatnya itu ada di harga berapa nih MA20 ya. Saat ini kita harus ubah sedikit. Ini sedikit beda ya. Ya intinya di MA20. Atau bisa juga kita TP di struktur. Misalkan kita di struktur support sini di angka 1 ya di 1,00081. Itu juga bisa ya. Atau bisa juga kita cari moving average yang selanjutnya, itu di MA50. Tapi intinya apa? Semakin jauh ke running price ya, maka itu resikonya semakin besar. Ya, dan otomatis resiko kita menghold lebih lama pun ya lebih gede itu secara resikonya in general. Ya, jadi lagi-lagi ini adalah balance antara lu tipe orang seperti apa? Apakah lu risk taker, mungkin lu medium, atau lu konservatif? Gitu. Ya, semakin lu konservatif, TP-nya gue sarankan semakin dekat ke harga running. Ya, contoh di sini adalah MA20. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Menurut gue quite easy ya, dan bisa dibilang user friendly juga. Dan sekali lagi buat lo yang tertarik untuk menggunakan MiTrade, ya bisa lo langsung bikin saja akunnya, dan lo bisa pilih juga antara lo menggunakan versi mobile-nya atau menggunakan app, atau bisa juga dengan ini ya.
Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, nah kita coba sekarang berandai-andai lu udah menggunakan demo, Kal. Lu sudah biasa menggunakan Mitrade, sudah biasa transisi dari orang yang sering trading futures pengen coba trading di broker. Nah, sekarang lu pengen deposit. Caranya seperti apa? Gampang banget. Lu sekali lagi kalau misalkan dari homepage-nya masuk ke trading platform, ya, lalu kalian klik bagian deposit di sini. Setelah kalian klik akan keluar seperti ini. Ada beberapa payment method, ya, dan deposit dan si deposit amount-nya sebesar apa? Ya, kita bisa 200, 500, 1000 sampai 10.000 USD. Nah, kalau kita di sini ada 3 cara ya. Yang pertama ada virtual account transfer, limit per transaksinya adalah 10.000 USD. Nah, ini katanya paling populer. Yang kedua dan yang lumayan gua kaget adalah bisa menggunakan QRIS. Ya, ini gua nggak tahu cara bacanya sebenarnya gimana ya. Di IG ada yang debat bacanya QRIS lah, QRIS lah. Gua baca ya udahlah sesuai dengan tulisannya aja QRIS gitu ya. Dan selain dari itu juga ada cara yang lebih klasik, bisa menggunakan Visa atau Mastercard. Tentunya ini bisa menggunakan credit card ya, atau debit juga bisa setahu gua ya. Jadi kurang lebih seperti itu, bisa dibilang cenderung lebih mudah ya, cenderung lebih mudah dan nggak perlu pakai third party ya. Karena kalau gua pribadi gitu ya, pernah beberapa kali menggunakan exchanger, nggak semua sih ya, tapi ada beberapa exchanger itu yang bukan exchanger, sorry, broker yang cukup ribet ya. Jadi mereka harus pakai pihak ketiga lah, kita kontak dulu lah, ada kursnya beda seterusnya. Di sini ya semuanya langsung aja straightforward ya. Dan ini menurut gue lumayan bagus ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan sekali lagi ya buat lo yang belum biasa menggunakan sistem lot ya, karena itu sedikit berbeda dibandingkan dengan sistem uh, perpetual futuresnya di exchanger, gue sarankan demo account dulu, udah biasa, udah kebayang caranya, udah bisa jaga risikonya, baru silahkan kalian deposit dan mulai trading secara real account ya. Dan buat lo yang belum punya akun di Mitrade, bisa coba cek link kita di bawah juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu video kita pada hari ini. Dan buat kalian yang belum menonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum join Telegram group kita, ayo join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.